Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau motornya mau balik, bayar dulu 1 juta. Ancam polisi korup itu, detik selanjutnya ia menyesal seumur hidup. Orang biasa itu ternyata seorang jenderal Kopassus. Justru bikin trauma satu kantor polisi. Aksinya bikin merinding. Pagi itu, Jenderal Agus melangkah masuk ke Polsek BKT dengan langkah mantap yang nyaris tak bersuara. Namun kehadirannya langsung mengubah ritme ruangan. Udara di kantor polisi itu masih beraroma kopi, sisa piket malam, dan kertas lembab bercampur bau besi dari jeruji di sudut ruangan. Wajahnya tenang, nyaris datar, tetapi di balik sorot matanya tersimpan amarah yang belum diberi nama. Amarah seorang ayah yang harga dirinya diinjak. Motor anaknya disita tanpa surat resmi, tanpa penjelasan yang masuk akal, dan tanpa prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia datang bukan membawa ajudan, bukan pula iring-iringan, hanya seorang diri, mengenakan pakaian sipil sederhana, yang sengaja dipilih untuk menguji nurani orang-orang di dalam gedung itu. Di kepalanya, setiap langkah dihitung, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Agus tak berniat membuat keributan, tetapi ia juga tak akan pulang dengan kepala tertunduk. Baginya, ini bukan sekadar soal kendaraan yang disita, melainkan tentang batas antara hukum dan kesewenang-wenangan yang terlalu sering dibiarkan tumbuh subur di tempat seperti ini. Di balik meja pelayanan yang permukaannya penuh goresan lama, Rizky berdiri dengan sikap setengah bersandar. Tubuhnya menunjukkan kenyamanan seorang penguasa kecil di wilayahnya sendiri. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum sinis yang lahir dari kebiasaan menekan orang tanpa konsekuensi. Matanya bergerak lambat menelusuri sosok Agus. Dari sepatu yang tampak biasa hingga bahu tegap yang menyimpan disiplin bertahun-tahun. Tatapan itu bukan sekadar menilai, melainkan meremehkan, seolah di hadapannya berdiri satu lagi warga yang bisa dipermainkan. Ia tak bertanya dengan sopan, tak pula menunjukkan gestur melayani. Nada suaranya datar namun menusuk, mencerminkan keyakinan bahwa posisi dan seragam di balik meja itulah yang menentukan siapa berhak bicara dan siapa harus patuh. Beberapa anggota lain melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Seakan adegan semacam ini sudah terlalu biasa untuk memicu empati. Dengan gerakan santai, Rizky menyebut motor itu bisa diambil asal ada biaya administrasi. Kalimatnya diucapkan perlahan, penuh isyarat yang tak perlu diterjemahkan lagi. Angka yang ia sebutkan meluncur begitu saja, tanpa catatan, tanpa bukti, dan jelas tak tercantum di papan informasi manapun. Tangannya mengetuk meja pelan, seirama dengan nada suaranya yang dibuat seolah membantu, padahal sesungguhnya menekan. Ruangan terasa menyempit, dan bunyi kipas angin tua di langit-langit terdengar makin nyaring di telinga. Agus menangkap setiap detail. Cara Rizky menghindari kontak mata setelah menyebut nominal. Cara bibirnya mengeras saat menunggu reaksi, dan cara beberapa map di meja tampak sengaja dibiarkan terbuka, seakan menyeratkan bahwa semua bisa diatur. Permintaan itu bukan sekadar uang. Itu adalah undangan untuk tunduk. Untuk mengakui bahwa hukum bisa dibeli jika tahu kepada siapa harus membayar. Agus menolak tegas, suaranya rendah namun mantap, tanpa getar sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa anaknya tidak melakukan pelanggaran, bahwa penyitaan dilakukan tanpa dasar hukum, dan bahwa ia meminta proses yang sesuai aturan. Kata-katanya disusun rapi, tidak meninggi, tidak memancing, tetapi cukup tajam untuk memotong ilusi kekuasaan di balik meja itu. Penolakan tersebut seperti memutus aliran listrik yang tak kasat mata. Udara di ruangan mendadak menegang, berat, seperti kawat baja yang ditarik hingga batasnya. Beberapa polisi berhenti bergerak. Tangan mereka menggantung di udara, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Rizky menatap Agus lebih lama kali ini, senyum sinisnya memudar, digantikan kilat ketidaksukaan. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi dengan cara yang tenang dan beralasan. Bagi Rizky, ketenangan semacam itu justru terasa menantang. Alih-alih meredam situasi, Rizky melangkah mendekat dengan gerakan cepat yang syarat emosi, jarak di antara mereka dipangkas tanpa peringatan. Tangannya mengepal,
Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, sebuah tinju keras melayang menghantam rahang Agus. Bunyi benturan terdengar jelas, memantul di dinding-dinding kantor yang kusam. Beberapa polisi lain terdiam, wajah mereka menegang, mata memilih menunduk atau berpaling, enggan terlibat dalam konflik yang baru saja melampaui batas. Agus terdorong setengah langkah ke belakang. Napasnya tertahan sesaat, namun tubuhnya tetap tegak. Rasa sakit itu nyata, tetapi yang lebih menyengat adalah kesadaran bahwa kekerasan barusan dilakukan bukan karena hukum, melainkan karena ego yang terusik. Detik itu, suasana berubah drastis, bukan lagi sekadar sengketa motor, melainkan benturan antara kekuasaan palsu dan wibawa yang selama ini disembunyikan. Benturan di rahangnya menjadi pemantik terakhir bagi murka yang selama ini dikunci rapat oleh disiplin dan pengendalian diri. Agus merasakan panas menjalar cepat dari dada ke seluruh tubuhnya, bukan amarah liar, melainkan kemarahan yang dingin dan terarah. Dalam sepersekian detik, naluri tempur yang telah ditempa puluhan tahun bangkit tanpa suara. Ia melangkah masuk ke jarak Rizky dengan perhitungan matang, memutar bahu, dan melayangkan satu pukulan balasan yang presisi, tidak berlebihan, tepat pada titik yang melumpuhkan. Tubuh Rizky terhuyung, keseimbangannya runtuh, lalu jatuh menghantam lantai dengan suara berat yang membuat ruangan seolah ikut bergetar. Napasnya tercekik, matanya membelalak. Tangannya mencoba menopang tubuh namun gagal. Ia tidak pingsan, tetapi jelas tak lagi berdaya. Agus berdiri di atasnya. Tidak mengejar, tidak menambah pukulan. Baginya, satu serangan itu cukup. Bukan untuk melampiaskan dendam, melainkan untuk menghentikan arogansi yang sudah melampaui batas. Keheningan yang menyusul terasa lebih keras daripada suara benturan sebelumnya. Detik-detik berikutnya dipenuhi langkah-langkah panik, kursi yang terseret, dan bisikan terbata dari mereka yang baru menyadari situasi telah berubah drastis. Agus berdiri tegak di tengah ruangan, punggungnya lurus, napasnya kembali teratur, seolah kekacauan di sekelilingnya tak menyentuh dirinya sama sekali. Tatapannya berkeliling, menembus wajah-wajah yang kini pucat dan gelisah. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman lanjutan, hanya kehadiran yang menekan lebih kuat daripada kata-kata. Wibawa itu memancar alami, membuat banyak orang di sana sadar bahwa sosok yang mereka remehkan sejak awal bukanlah warga biasa. Beberapa anggota polisi menelan ludah, yang lain menunduk, menghindari sorot mata yang terasa menilai. Dalam keheningan itu, kesadaran kolektif muncul perlahan. Mereka baru saja salah sasaran, dan konsekuensinya tidak akan ringan. Dengan gerakan tenang, Agus merogoh saku dan mengangkat ponselnya. Tangannya stabil, tidak tergesa, seolah panggilan yang akan ia lakukan sudah lama disiapkan untuk situasi seperti ini. Ia menjauh setengah langkah dari kerumunan, cukup untuk menciptakan ruang pribadi di tengah kekacauan. Saat sambungan tersambung, suaranya terdengar dingin dan singkat, tanpa emosi yang meluap, tanpa basa-basi. Tidak ada rahasia, tidak ada ancaman, tidak lalu ada penjelasan panjang, hanya rangkaian instruksi yang disampaikan dengan kejelasan mutlak. Setiap kata mengandung otoritas, setiap jeda memberi penekanan bahwa perintah itu harus dijalankan segera. Agus menutup panggilan tanpa menunggu respons berlebihan. Ia tahu, di ujung sana, roda sudah mulai bergerak. Ruangan kembali sunyi, tetapi kali ini sunyi itu dipenuhi ketegangan baru. Ketegangan menunggu sesuatu yang lebih besar daripada pertengkaran barusan. Tak lama berselang, suara kendaraan terdengar mendekat dari luar, awalnya samar, lalu semakin jelas dan berlapis. Halaman Polsek BKT yang semula lengang mendadak dipenuhi kendaraan tak bertanda, berhenti rapi dengan jarak terukur. Aparat gabungan turun dengan langkah cepat dan terkoordinasi, wajah mereka serius, gerakan mereka efisien. Surat perintah resmi dibacakan dengan lantang, memotong kebingungan yang masih menggantung di udara. Kamera mulai merekam dari berbagai sudut, lampu indikator menyala, memastikan setiap detik terdokumentasi. Pintu-pintu ditutup dan dijaga. Akses keluar masuk dikendalikan penuh. Situasi berubah total dalam hitungan menit. Dari kantor polisi biasa menjadi lokasi operasi penegakan hukum berskala besar.
Mereka yang sebelumnya merasa aman di balik kebiasaan lama, kini berdiri kaku, menyadari bahwa perlindungan tak kasat mata yang mereka andalkan telah runtuh. Pemeriksaan mendadak dimulai tanpa kompromi. Laci-laci dibuka satu persatu, map-map lama ditarik keluar, dan dokumen yang berdebu diperiksa dengan teliti. Server internal diakses, log transaksi ditelusuri, dan jejak digital yang selama ini dianggap aman mulai dipetakan ulang. Setiap temuan kecil dicatat, setiap kejanggalan diberi tanda, membentuk pola yang perlahan menjadi jelas. Aliran uang ilegal yang lama tersembunyi di balik istilah administrasi dan pengamanan mulai terkuak menghubungkan nama, tanggal, dan nominal yang tak lagi bisa disangkal. Beberapa wajah pucat semakin kehilangan warna, sementara yang lain mencoba bertahan dengan diam. Agus mengamati dari kejauhan, tidak ikut campur, membiarkan proses berjalan sesuai aturan. Baginya, inilah puncak yang sesungguhnya. Saat kebenaran muncul bukan lewat kekerasan, melainkan lewat bukti yang tak terbantahkan. Rizky diborgol tepat di hadapan rekan-rekannya. Logam dingin mengunci pergelangan tangannya, dengan bunyi yang terasa lebih keras dari seharusnya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipis saat satu demi satu bukti dipaparkan tanpa memberi ruang untuk menyangkal. Rekaman kamera, catatan transaksi, kesaksian tertulis, hingga jejak digital yang selama ini ia anggap aman kini berdiri berbaris, menelanjangi perbuatannya. Tatapan matanya berkeliling, mencari dukungan, namun yang ia temui hanyalah wajah-wajah yang memilih menjaga jarak. Kesombongan yang dulu membuatnya merasa kebal runtuh dalam sekejap, berganti ketakutan yang telanjang. Beberapa rekannya menunduk, bukan karena simpati, melainkan karena takut nama mereka ikut terseret. Di momen itu, Rizky akhirnya memahami bahwa kekuasaan kecil yang ia bangun dari ancaman dan pungutan liar tak pernah benar-benar kokoh. Ia hanya berdiri selama orang lain memilih diam. Perintah penahanan menyusul dengan cepat dan resmi, dibacakan tanpa nada dramatis. Namun justru itulah yang membuatnya terasa final. Aparat gabungan mengamankan setiap sudut polsek, memastikan tak ada dokumen yang hilang, dan tak ada tangan yang bermain di balik layar. Ruangan-ruangan disegel, akses dibatasi, dan alur kerja diambil alih sementara oleh tim independen. Polsek itu tidak hancur oleh ledakan atau kerusuhan, melainkan oleh kebenaran yang tak bisa dibantah dan prosedur yang dijalankan apa adanya. Kebiasaan lama yang selama ini dilindungi oleh pembiaran runtuh di bawah sorot lampu pemeriksaan. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah kesadaran pahit bahwa sistem yang rusak akhirnya dipaksa bercermin pada dirinya sendiri, dan pantulan itu tidak lagi bisa dihindari. Motor anak Agus dikembalikan dengan proses yang kini terasa berbanding terbalik dengan penyitaan sebelumnya. Berita acara disusun rapi, dibacakan dengan jelas, dan ditandatangani di hadapan saksi resmi. Setiap goresan pena di atas kertas membawa bobot tersendiri, seakan menjadi pengakuan diam-diam bahwa kesalahan telah terjadi dan baru sekarang diperbaiki. Agus menyimak tanpa ekspresi berlebihan, matanya mengikuti alur dokumen, memastikan tak ada celah yang tersisa. Bagi petugas yang menyerahkan kunci, momen itu terasa canggung, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa prosedur yang seharusnya sederhana telah dikotori oleh keserakahan. Motor itu berdiri utuh, sama seperti sebelumnya, namun maknanya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar kendaraan, melainkan simbol dari hak yang akhirnya kembali ke tempatnya, meski terlambat. Di luar gedung, warga berkumpul dengan jarak sopan, menyaksikan peristiwa itu melalui bisik-bisik yang menyebar cepat. Tidak ada teriakan, tidak ada provokasi, hanya rasa ingin tahu bercampur harap. Mereka melihat aparat keluar masuk, mendengar potongan kalimat tentang penahanan dan pemeriksaan, lalu saling bertukar pandang, dengan ekspresi yang sulit diartikan. Perlahan sebuah pemahaman tumbuh, ada garis yang akhirnya ditegakkan hari itu. Wibawa hukum terasa pulih bukan lewat ketakutan atau pamer kekuatan, melainkan lewat ketegasan yang konsisten. Beberapa orang mengangguk pelan, yang lain menghela napas lega, seolah menyadari bahwa keadilan memang bisa bekerja, bukan setiap hari, bukan tanpa luka, tetapi tetap mungkin jika ada yang berani menghentikan pembiaran. Agus melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan gedung yang kini sibuk membersihkan dirinya sendiri.
Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, seakan beban yang ia pikul sejak pagi telah diletakkan dengan rapi. Ia tidak mencari pengakuan, tidak menunggu ucapan terima kasih, dan tidak merasa perlu memastikan apapun lagi. Baginya, cukup sudah. Di belakangnya, roda perubahan terus berputar, digerakkan oleh proses yang akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Hari itu, keadilan tidak hadir dengan suara keras atau gestur teatrikal. Ia datang senyap, melalui dokumen, prosedur, dan keberanian untuk berkata, tidak pada kesewenang-wenangan. Namun dampaknya menghantam tepat sasaran, meninggalkan jejak yang akan diingat lama oleh siapapun yang menyaksikannya.